Bisa dilihat untuk membedakan etika, moral, susila, dan akhlak. Sebenarnya pada intinya sih sama-sama tentang tingkah laku kita, tapi bedanya bisa kelihatan setelah tadi kita pahami dari makalah yang disampaikan ke makalah. Pertama, dari sumber yang dijadikan patokan baik dan buruk. Kalau etika itu berdasarkan akal, itu etika. Ya, akal manusia ketika ini baik, ini buruk. Ya. Sedangkan moral sosial ini kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Ya. Makanya masyarakatnya beda-beda nih. Setiap negara bisa beda. Kenapa? Karena kebiasaannya pun berbeda-beda. Ya, di negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, negara Eropa, negara Asia, bahkan di daerah-daerah pun itu beda-beda kan. Kenapa? Karena kebiasaan. Kebiasaan kita ini adalah moral susila. Sedangkan akhlak sumbernya jelas, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau moral susila ini turun-temurun biasanya dari kakek ke kakek ke nenek-nenek terus sampai ke anak-anak cucunya begitu ya. Jadi berurat berakar gitu dari awal. Sedangkan akhlak sumbernya jelas Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran misalnya banyak ayat-ayat agar kita berakhlak mulia. Contohnya yang lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu dalam surah Al-Ahzab 21, Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya kan? Kemudian dalam banyak ayat yang lain juga menjelaskan bagaimana akhlak itu sumbernya jelas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, dari segi pembahasan, kalau etika ini teoritis, kalau moral praktis, akhlak teori dan praktis, dua-duanya ada. Ya, misalnya etika cara berbicara, etika cara berkeluarga, etika secara teori aja, teoritis jadinya ya. Jadi hanya standarnya keilmuan. Kemudian kalau moral praktis langsung terlaksana, terlihat. Ya, moral susila sebuah negara, sebuah daerah, sebuah provinsi itu terlihat secara kebiasaan sehari-harinya. Ya. Sedangkan akhlak teori dan praktis. Teorinya bisa dilihat dalil Quran dan Sunnah. Praktisnya ya langsung Rasulullah contohkan. Makanya Quran berjalan, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah Rasulullah. Akhlaknya ya itu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu adalah bagian daripada akhlaknya Rasulullah. Makanya uswah hasanah itu beliau teladan dari lahir sampai wafat. Ya, beliau pernah jadi jomblo, ya, menjadi seorang pemuda. Beliau menjadi anak-anak, jadi teladan, pemuda teladan, suami teladan, ayah teladan, kakek teladan, mertua teladan, guru teladan, dai teladan, pemimpin teladan, ya, panglima perang teladan. Semuanya teladan terbaik. Makanya uswatun hasanah itu bukan hanya teori, langsung dipraktekkan oleh Rasulullah, teladan terbaik. Nah, itu makanya inilah akhlak, teori dan praktis. Sedangkan perbedaan yang ketiga, tingkah laku manusia. Kalau etika itu secara umum, ya, secara umum etika ya. Secara umum dijelaskan etika bertamu, etika berkeluarga, etika bisnis dan seterusnya. Sedangkan moral susila lokal individu, ya, lokal. Biasanya lokal daerah-daerah itu berbeda-beda moralnya, susilanya. Orang Baduy itu beda dengan orang Betawi kan? Ya, orang Jawa beda dengan orang Sunda. Nah, itulah lokal individu. Ya kan? Kemudian kalau akhlak semuanya umum, lokal, individu semuanya ada. Menjelaskan apapun ada. Ya. Ya, nanti ada pertanyaan tadi etika bisnis ya, etika berekonomi. Nah, itu kan jelas dalilnya. Kalau dalam pernah penjelasan yang sebelumnya kan, untuk menentukan sesuatu itu baik dan buruk itu ya NCT kan,
CT, niat, cara, tujuan. Ini suatu baik. Semuanya ke Allah sini, ya. Niatnya innamal a'malu binniyat. Amalnya sesuai aturan Allah. Ya kan? Kemudian tujuannya mencari ridha Allah. Makanya tingkah laku manusia itu berlaku secara umum. Ya, secara lokal bisa, individu bisa. Semuanya ada. Itulah. Makanya untuk menentukan sesuatu ini baik atau buruk, lihat niatnya, lihat caranya, lihat tujuannya. Dalam berbisnis, niatnya bagaimana, caranya seperti apa, tujuannya apa. Dalam berekonomi, ya, jual beli, niatnya karena Allah, tujuannya mencari ridha Allah, caranya sesuai aturan Allah, tidak ada penipuan, kemudian tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur judi, ya kan? Tapi unsurnya apa? Antara diminkum saling ridho, ya, jelas. Nah itu jual beli etika bisnis, misalnya, kan? Kemudian yang berikutnya perbedaan kalau etika itu menjelaskan ukuran baik dan buruk, ya, yang hanya menjelaskan secara teoritis. Baik ini seperti ini, buruk ini begini, teorinya begitu. Ya, sedangkan moral dalam bentuk perbuatan. Ya, seseorang yang tadi kan sudah disampaikan, ya, susila dan asusila. Susila orang yang bermoral, asusila berarti orang yang tidak bermoral. Nah, sekarang kan banyak orang yang asusila, ya, pezina, ya, apalagi tuh yang apa tuh, film-film porno, ya, itu namanya asusila, iya, jablay, ya itu. Nah, dulu biasanya yang bikin film itu orang kafir, orang bule, orang barat. Sekarang orang kita bikin. Aduh, nauzubillah. Jadi ukuran baik buruk itu berdasarkan apa? Langsung dalam bentuk perbuatan. Nah, sedangkan kalau akhlak, ukuran baik dan buruk itu dalam Quran dan Sunnah. Ada orang kafir, tapi dia dermawan. Gimana itu? Itu dia bermoral, beretika, tapi tidak berakhlak. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, ya kan? Ya, kenapa disebut bukan karena Allah? Karena memang dia tidak berakidah yang benar. Ya, bukan muslim, ya. Ada misalnya orang Kristen sering nyumbang masjid, anak yatim dia santuni, janda-janda tua dia santuni, janda-janda muda dia Jadi ukurannya baik buruk itu Quran Sunnah. Makanya dalam Al-Quran orang-orang yang kafir berbuat baik itu seperti fata morgana. Dari jauh kelihatan air, ketika mendekat nggak ada air. Fata morgana. Itu ukuran baik buruk, moral, susila, etika. Dia bermoral, dia beretika, dia bersusila gitu, tapi tidak berakhlak. Kenapa? Karena yang dilakukannya bukan karena Allah, bukan mencari ridha Allah. Nah itu. Kemudian apa lagi? Etika itu produk akal, produk manusia, produk budaya. Ya, sama sebenarnya dengan dengan moral juga produk akal, produk manusia, produk budaya. Ya, produk akal, ya kan? Karena pemikiran akhirnya terjadilah inilah etika, ini baik, ini buruk, ini bagus, ini tidak bagus, ya. Jadi produknya akal. Ya, sedangkan akhlak produknya dari Allah langsung. Ya, itu melalui wahyu, melalui malaikat Jibril, Al-Qur'anul Karim. Itu tentang bedanya. Kemudian kalau yang berikutnya perbedaan yang terbatas dan dapat diubah, namanya juga lokal, ya kan? Sama dengan ini juga sama, terbatas dan dapat diubah. Menurut saat ini orang yang bermoral, orang yang beretika adalah seperti ini. Menurut saat ini, bisa jadi tahun 2050 orang yang beretika, orang yang bermoral berbeda dengan penuturan saat ini. Kenapa? Karena itu temporer, ya terbatas.
dan dapat diubah-ubah karena lokal, ya kan? Nah, kemudian kalau yang akhlak nggak dapat diubah, absolut dan universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu ayat Quran itu ada lagi. Dan kami utus ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk rahmah bagi sekalian alam. Ya, bagi alam manusia, alam jin, semuanya. Itu namanya akhlak. Berbeda dengan etika, berbeda dengan moral, berbeda dengan susila. Terbatas, dapat diubah. Absolut, nggak bisa diubah. Kenapa? Karena Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Taraktu fikum amrayni lan tadin min tamassaktum bima kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua hal yang kamu tidak akan tersesat dengan dua hal itu. Apa itu? Quran dan sunnah. Nggak bisa diubah. Ya, Quran dan sunnah nggak bisa diubah. Kenapa? Karena absolut, universal, berlakunya dari diutusnya Rasulullah Muhammad SAW sampai kiamat, nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Itulah namanya akhlak. Berbeda dengan etika, berbeda dengan moral, berbeda dengan susila, gitu ya. Bisa dipahami ya. Lalu yang tertarik tadi, yang menarik pertanyaan dari siapa nih ya? Tentang masalah kebalikannya. Ciri akhlak yang baik mendatangkan ketenangan. Ya. Ciri akhlak yang buruk adalah apa? Keraguan. Bagaimana kalau sebaliknya? Dia ragu tapi akhlaknya baik. Dia gelisah tapi akhlaknya buruk. Itu pendapat siapa yang begini? Tidak mungkin. Begini ya. Tadi kan dijelaskan akhlak itu sifatnya universal. Akhlak itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam, kepada hewan. Jadi universal berlakunya. Jadi nggak bisa dipilah. Dipilah itu untuk memudahkan saja bagi kita. Semuanya kalau kita berakhlak baik pasti tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu ya didapati oleh orang yang mendekati maha tenang. Kenapa orang bisa tenang? Karena dekat dengan yang maha tenang, Allah. Kenapa dia berakhlak mulia? Karena dia semakin dekat dengan maha tenang, Allah. Maka dia semakin tenang. Gak ada gara-gara orang selesai sholat jadi gelisah, selesai puasa gelisah. Coba gak ada kan? Yang ada ketenangan. Habis puasa, bukannya tenang, senang lagi. Karena Idul Fitri, Lebaran, pakai baju baru. Sebenarnya bukan itu ya. Itu hanya tradisi. Itu Lebaran tradisi, beda dengan Idul Fitri. Sama kan? Lebaran itu moral, Idul Fitri akhlak. Ya kan beda. Kalau Lebaran pakaian baru, baju baru, celana baru, ya kan, mobil baru, handphone baru, motor baru, istri baru. Nah itu ente yang ngomong ya. Nah itu namanya tradisi, itu namanya etika, moral, susila. Tapi kalau Idul Fitri akhlak, enggak semua orang yang berlebaran itu beridul fitri. Kenapa? Karena bisa jadi dia puasanya cuma seminggu 2 minggu, ya kan ya. Tapi kalau orang Idul Fitri puasanya benar, yang dilakukannya benar, maka dia menghasilkan Id, kembali fitri, fitrah, seperti bayi dilakukan oleh. Itulah akhlak namanya. Pasti semua ibadah melahirkan ketenangan. Semua perintah Allah itu pasti mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena perintah Allah kan mendekati maha tenang, maka tenang. Zikir, dekat dengan Allah, maka dia tenang. Salat, dekat dengan Allah, maka dia tenang. Puasa, dekat dengan Allah, maka dia tenang. Zakat, dekat dengan Allah, maka dia tenang. Haji, gak pernah ada orang berangkat haji ngomong begini pulang haji. Gua bosen ya, bukan bosen ya, kapok gua haji. Ada gak pernah ngomong? Ada nggak orang ngomong gua kapok umroh? Nggak ada kan? Yang ada apa? Pengen lagi ke sana, pengen lagi. Kenapa? Karena memang mendatangkan ketenangan. Ya, nggak ada itu kan? Justru seluruh perintah Allah itu mendatangkan ketenangan. Semua larangan Allah pasti mendatangkan kegelisahan. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-zanbu wa maka fi sodrika. Dosa mendatangkan kegelisahan. Keresahan itu karena dosa. Maksiat itu judi, zina, korupsi, ya kan, zalim, maksiat itu pasti mendatangkan kegelisahan. Dengan sendirinya, itu fitrahnya.
Sama dengan orang kalau berlakukan kebaikan, akhlak baik, itu surga. Surga kan tempat ketenangan. Makanya darus salam, tempat ketenangan, tempat kebahagiaan. Neraka apa? Tempat apa? Tempat kegelisahan, kesengsaraan. Ya, itu kan dengan sendirinya. Jadi gak bisa dibalik. Gak mungkin orang yang akhlaknya baik menjadi gelisah, orang yang buruk menjadi tenang. Gak ada itu. Itu namanya secara metodologi keilmuan salah gitu ya. Metodologi keilmuan kita harus jelas standarnya ya, akhlak baik tenang, akhlak buruk gelisah. Pahala ya kan, ridho Allah itu ketenangan. Kemudian siksa, dosa, neraka, murka Allah, kegelisahan. Kira-kira paham ya? Nah, kayak begitu. Demikian. Ada pertanyaan tambahan nggak?